Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Padang. Berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Sebuah gudang barang bekas dan bengkel di Padang ludes terbakar. Untuk mengantisipasi terjadinya abrasi Pantai Sasak Pasaman Barat, ribuan batang pohon bakau dan pohon cemara ditanam beramai-ramai. Satria Juanda membunuh Septia Adinda di tempat kerjanya di Batang Anai, Padang Pariaman. Pengungkapan kasus pembunuhan seorang gadis yang tubuhnya dimutilasi pelaku di Padang Pariaman masih terus didalami polisi di Padang Pariaman. Sejauh ini polisi telah melakukan pengembangan kasusnya dan menemukan fakta-fakta baru. Di antaranya adalah penyidik mengungkapkan bahwa Satria Juanda alias Wanda memutilasi korban Septia Adinda di areal perkebunan di Nagari Sungai Buluh, Batang Anai, Padang Pariaman. Sedangkan pembunuhan dilakukan Wanda di tempat kerjanya masih di kawasan Batang Anai. Wanda sendiri bekerja sebagai tenaga pengaman di tempat kerjanya itu. Usai dibunuh, tubuh korbannya kemudian dipotong-potong menjadi 10 bagian, lalu dibuang ke Sungai Batang Anai. Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman, Ibtu A. Regi menyatakan, pengungkapan ini terus didalami karena pelaku masih terus berkilah dan pengakuannya sering berubah-ubah. Hingga saat ini pihaknya telah memeriksa 8 saksi terkait kasus pembunuhan itu. Saat ini dari hasil pengembangan berdasarkan alat bukti dan petunjuk dan keterangan saksi-saksi untuk TKP yang awalnya disampaikan oleh tersangka berada di semak-semak di sekitar Gunung Sawit, ternyata jadi TKP sebenarnya adalah di kantor tempat dia bekerja. Dan untuk pemeriksaan saksi sendiri sudah ada 8 saksi yang kita periksa dan masih ada beberapa saksi lagi yang akan kita periksa. Wanda nekat membunuh Septia Adinda, warga Balahilia, Kecamatan Lubuk Alung, karena korban belum bisa membayar utangnya kepada pelaku sebesar Rp3.500.000. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Empat preman yang kerap meresahkan sopir angkutan kota dan pedagang di kawasan Pasaraya, Pusat Kota Padang diringkus tim Klewang Satreskrim Polresta Padang pada Minggu sore. Bermodalkan pakaian biasa, polisi menyisir kawasan Pasaraya Padang yang selama ini dikenal sebagai lokasi rawan aksi pemalakan. Satu persatu pelaku yang telah menjadi target operasi langsung ditangkap. Sempat terjadi ketegangan saat salah satu pelaku mencoba kabur menggunakan sepeda motor. Namun polisi yang mengenalinya kemudian melepaskan tembakan peringatan ke udara. Preman itu pun akhirnya tak berkutik. Dalam penangkapan itu, ada 4 preman yang ditangkap dan dibawa ke Mapolresta Padang. Dari tangan salah satu pelaku, petugas menyita sebilah senjata tajam yang biasa digunakan untuk mengancam korban. Para pelaku mengaku mereka kerap meminta uang kepada sopir angkutan kota dan pedagang pasar dengan nominal mulai dari Rp2.000 hingga Rp10.000 per orang setiap kali mangkal atau berdagang. Terkait dengan kebenaran informasi tersebut, tim berhasil mengamankan 3 orang yang diduga melakukan aksi premanisme berupa pungutan liar terhadap kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang berada di wilayah Pasaraya. Pada saat diamankan tentunya kita lakukan pemeriksaan dengan beberapa barang bukti, beberapa uang yang pecahan Rp10.000 kemudian hasil dari pungutan liar yang dilakukan pada kendaraan roda 2. Para pelaku itu kini menjalani pemeriksaan intensif di Mapolresta Padang. Polisi memastikan mereka akan diproses hukum hingga ke pengadilan. Operasi pemberantasan premanisme akan terus digelar demi terciptanya keamanan dan kenyamanan warga Kota Padang. Alfi melaporkan dari Padang.
Satria Juanda alias Wanda, pelaku mutilasi Septia Adinda, dan juga pelaku pembunuhan terhadap Siska Oktavia dan Ade Gustiana, resmi ditetapkan polisi sebagai tersangka. Septia Adinda dibunuh, kemudian jasadnya dimutilasi sebanyak 10 bagian, dan bagian tubuhnya itu ditemukan pada Selasa pekan lalu. Sedangkan Siska Oktavia dan Ade Gustiana yang dinyatakan hilang setahun lalu, jasadnya dikubur di dalam sumur di rumah tersangka di Pasar Usang, Lubuk Alung, Padang, Pariaman. Siska adalah kekasih tersangka, sedangkan Ade adalah teman Siska yang juga berteman dengan tersangka. Kini tersangka masih diperiksa secara intensif oleh penyidik dari Polres Padang Pariaman. Selain itu, polisi juga masih memeriksa saksi-saksi dan mengumpulkan barang bukti, serta menunggu hasil autopsi dan tes DNA dari para korbannya yang dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar di Padang. Berdasarkan hasil penyidikan dan kinerja teman-teman di lapangan terhadap saudara SP, panggilan W sudah kita tetapkan sebagai tersangka, dan untuk alat bukti yang dikumpulkan oleh rekan-rekan penyidik dirasa sudah cukup untuk kita bisa menetapkan sebagai tersangka. Ya, sampai saat ini kami masih memeriksa beberapa orang saksi, dan juga apabila nanti ada ditemukan barang bukti baru masih dalam tahap pencarian. Tersangka dijerat polisi dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, junto pasal 65 KUHP dengan ancaman hukuman mati. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Baik Dunsana, dimanapun Barado, sampai di siko dulu pertemuan awak untuk hariko. Saya Putri Febrina Marlini bersama dengan tim redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Basuh balik awak di hari. Tetap semangat dan sampai jumpa.